yang luar biasa. Mendidik anak itu bagaikan lari maraton. Jaraknya itu jauh, waktu yang ditempuh juga jauh. Bukan lari sprint yang cepat, secepat mungkin dengan waktu yang cepat, tapi seperti lari maraton yang dimana nanti pelarinya itu kadangkala dia terjatuh, kadangkala menguras emosinya, itu hal yang wajar. Tapi yang terpenting di sini, bangun lagi, gunakan cara terbaik lagi agar nanti bisa sampai di garis finish dengan hal yang luar biasa. Mendidik dengan hati, sinergi keluarga dan sekolah untuk anak hebat dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin SPD selaku Bapak Pengawas Gugus Tugas, yang saya hormati Bapak Fatmami selaku Ketua Komite SDN, Ibu Wali Murid beserta pengurus paguyuban SDN Bangsal 3, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bangsal 3. Ibu Kepala Sekolah SD Bangsal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parenting ini adalah ilmu yang luar biasa, dan kita jangan merasa sempurna ketika kita mendidik anak. Kita tidak akan pernah sempurna. Maka hari inilah kita selalu belajar dan belajar terus dalam mengasuh anak. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga apa? Komunikasi. Kadang-kadang salah cara kita berkomunikasi ke anak. Hati-hati. Misalnya ada tukang nagih, bilang sama tukang nagih itu, ibu tidak ada, padahal ibunya ada. Coba bayangkan, itu menanamkan konsep yang selamanya akan dipendam oleh anak gitu ya. Ibu kok ngapusi, ibu kok bohong, ya, padahal ada. Tukang nagihnya sudah di luar, bilang tidak ada. Satu contoh lagi, ketika di lampu merah gitu ya, lampu merah bablas katanya Pak Guru gitu ya, malah menengaik ya, celak lambat gitu ya. Tolong hati-hati ya, begitu lampu merah berhenti kata
nerobos gitu ya. Iya betul, jujur menjawab atau berkata yang sesuai, yang sebenarnya. Kalau sudah mandi, ya udah katakan sudah mandi. Juga walaupun bagaimanapun programnya tetap harus antara orang tua dengan sekolah itu tetap harus ada komunikasi. Sedikit ini bisa menambah pemahaman, bisa menambah keilmuan sedikit, bisa menambah agar Bapak Ibu bisa mendapat informasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana cara untuk mengatasi anak supaya tidak terjangkau gadget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari 15 menit misalnya begitu ya, atau boleh dikasih handphone kalau handphone itu digunakan sebagai rewardnya begitu ya. Jadi di usia 8 tahun itu boleh menggunakan gadget, kalaupun melebihi waktu harus dengan pendampingan. Literasinya, kemampuan membaca, melihat visual jangka panjang itu mereka akan merasa jenuh di
Sehingga ketika mereka sering melihat short aja, maka daya juang, daya tahan mereka untuk nanti literasi itu lemah sekali. Bahkan makanya anak-anak sekarang itu lebih kecenderungannya kemampuan praktis. Praktis itu pokoknya asal apapun cepat, langsung jadi. Mereka tidak mau diprosesnya anak-anak sekarang. Jadi cepat mengeluh, cepat capek, cepat jenuh, sehingga kita yang harus memberikan motivasi lebih. Nah, maka dari itu ketika anak kita sedang menggunakan gadget, terpapar gadget, kita harus mendampingi. Boleh, ya. Ini sedang nonton apa? Toh ini loh Ma cerita kalau anak saya suka lihat Aleta Abel misalnya gitu ya. Itu usia 6 tahun, 7 tahun, Aleta Abel. Apa tuh ceritanya, lucu amat ceritanya. Oh iya. Nah, mungkin ada nilai-nilai moral di situ yang bisa kita jadikan bahan komunikasi kita dengan anak. Dengan teman sebayanya itu juga it's okay ya, cuma kendalanya memang mereka bertemu dengan gadget lagi seperti itu. Nah, mungkin yang bisa diberikan di rumah adalah penjadwalan juga sama. Oh Ma, aku mau main di sana. Oke, boleh, kamu boleh main setiap hari apa, saya begitu ya. Kemudian kalau memang mau gadget boleh juga dikasih, misalnya boleh kamu main tapi boleh nggak kalau mainnya nggak usah bawa gadget, misalnya begitu. Atau Bunda bisa dari awal mungkin bukan kayak melarang tapi diskusi ya. Sebenarnya kalau kamu main di sana main apa aja sih? Coba, walaupun laki-laki ya tetap harus misalnya bersihkan tempat tidur, merapikan pakaiannya, atau misalnya cucian baju misalnya sudah disetrika sama Bunda, dirapikan, dimasukkan, merapikan tempat tidur, merapikan meja belajar, membantu Bunda di kegiatan sehari-hari itu biar strict kuat mengekang, maka besarnya kecenderungannya anak akan jadi agresif atau bahkan pendiam. Dalam artian mereka akan cari informasi keluar, mereka akan membangkang, mereka akan muncul perilaku-perilaku kalau SMP misalnya merokok, membolos, breng-brengan, nongkrong tempat lain, gangguin temannya dan sebagainya. Jadi begitu Ibu. Jadi mau usia berapapun itu, pastikan komunikasi kita bisa terbentuk komunikasi yang asertif dan positif juga. Terima kasih Ibu. Ibu bisa tanyakan ke sekolah, kira-kira karakteristik dari teman-temannya itu bagaimana, seperti itu bisa ditanyakan. Atau ada hal lain, mungkin dia ngerasa perasaan insecure atau tidak aman di sekolah karena dia mungkin baru masuk kelas 7 SMP. Urusan mengontrol emosi adalah pertama, kita pahami dulu sebenarnya apakah kondisi atau kejadian di depan kita ini adalah hal yang memang harus kita tindak lanjuti dengan emosi. Astagfirullahaladzim, kita berhenti sejenak, kemudian kita menarik nafas, maka dengan jeda waktu itu memberikan waktu kepada kita untuk tidak langsung reaktif atau tidak langsung emosi. Jadi sebenarnya kuncinya agar kita tidak reaktif adalah bagaimana caranya kita bisa mengelola emosi tersebut. Sama Pak Muji ya. Nah, perlunya adanya komunikasi kita dengan putra-putri kita. Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh putra-putri kita? Pendampingan apa sih yang diperlukan oleh putra-putri kita? Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, kita sudah memberikan arahan dan kita sudah memberikan konsekuensi rambu-rambu apa akibat yang akan kita lakukan jika dia memilih A atau memilih B. Mungkin Pak Muji bisa menambahkan. Pastinya juga selain itu ada hubungan baik, komunikasi sinergi antara orang tua dan sekolah untuk mencetak anak-anak yang hebat luar biasa. Beri tepuk tangan buat Arbangga.
Demikian parenting Arbangga terkait mendidik dengan hati bersama narasumber kita yang luar biasa, Bu Sofi dari UIN Syekh Fasil Kediri. Terima kasih banyak, Bu. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Sofi. Ya, semoga senantiasa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, karena pertemuan kita hari ini tiada lain tiada bukan untuk kita semua, untuk mencetak anak-anak hebat Arbangga. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya pribadi dan juga Bu Tuti selaku pembawa acara di pagi hari ini sampai dengan siang ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.